Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubnul Usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 atau marhalah saniyah mengenai tesis yang berjudul Tahrijul Furu' alal Usul fi mas'alati an-nasina la yujibu al-musyaharah. Judul tesis Tahrijul Furu' alal Usul min kitab mahali fi mas'alati an-nasina la yujibu al-musyaharah. Dari metode usul menuju sahih dalam sahih mahali mengenai masalah zina tidak menetapkan sifat musyaharah atau menjadi mertua. Lalu dalam tesis Khutuwatul Bahsi metode usul sahih yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah menggunakan pembahasan hakikat syar'i dan hakikat lughawi. Rumusan masalah dalam tesis ini boleh tidak menikahkan anak yang mana kedua orang tuanya pernah menjalin hubungan asmara yang sehingga pernah melakukan zina. Semisal pada waktu zaman SMA, Zaid dan Fatimah melakukan hubungan zina. Lalu setelah 5 tahun kemudian Fatimah menikah dengan laki-laki lain, Zaid menikah dengan
perempuan lain. Lalu setelah 15 tahun, Zaid memiliki anak dari istri. Lalu Fatimah memiliki anak dari laki-laki lain. Boleh tidak menikahkan anaknya Zaid, dinikahkan dengan anaknya Fatimah. Dalam tesis ini, khutwatul bahsi, metode analisa, kajian teori menggunakan pembahasan makna hakikat syar'i dan hakikat lughawi. Dalam Lubnul Usul mengatakan al-haqiqatu lafzun musta'malun fima wudi'alahu awalan wa hiya lughawiyatan wa urfiyatun wa waqa'ata wa syar'iyatun. Dalam Lubnul Usul, dalam tesis ini data primer menggunakan kitab Mahali dan Lubnul Usul. Lalu data sekunder menggunakan syarahnya Mahali, mulai dari Nihayatul Muhtaj, Muhni Muhtaj, Jamal, Syarwani, dan lain-lain. Lalu data sekunder dalam usul fiqh menggunakan syarahnya Lubnul Usul, mulai dari Royatul Usul, Thariqatul Usul, Jam'ul Jawami', Tasniful Masyami', Hasiyah Al-Athar, dan lain-lain. Dalam Lubnul Usul, Imam Syahariya Al-Ansari mengatakan yang dinamakan hakikat adalah lafaz yang dicetak pada makna pertama. Lafaz yang digunakan pada makna yang ditetapkan saat lafaz tersebut tercetus pertama kalinya. Ini definisi hakikat mawudi'alahu awalan. Lalu dalam hakikat ada halanya hakikatun lughawiyatun, ada halanya hakikatun urfiyatun, ada halanya hakikatun syar'iyatun. Mengenai hakikat lughawi dalam Royatul Usul mengatakan bahwa hakikat lughawi adalah makna pertama kali
yang dicetak oleh ahli lughat. Qauluhu wa hiya lughawiyatun bi an wada'aha ahlul lughati bi tauqifin au istilahin al asyatilil hayawani al mustarisi, mengenai hakikat lughawi. Siapakah meletak pertama bahasa dalam Royatul Usul mengatakan ada halanya tauqifi, ini pendapat Al-Asy'ah. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan bahasa dicetak dengan tauqifi aywadu Allahu. Allah lah yang mencetak bahasa. Sesuai dalam pembahasan yang kemarin yang telah lewat, anna lughata tauqifiyatun ay alamallah. Lalu pendapat ini memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Inilah dalil yang mengatakan bahasa tauqifiyatun. Lalu kelompok yang kedua, bahasa adalah urfiyatun. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan yang mencetak bahasa adalah istilahil qaum. Bahasa yang menciptakan, yang membuat adalah manusia. Kelompok ini memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu ayat wa ma arsalna illa bilisanin qaumi. Ini dalil dari Mu'tazilah. Allah tidak mengutus Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Lalu ada alanya bahasa itu lughawi. Contohnya adalah seperti al-asyadilil hayawan al-mustaris. Lafaz asyadun, ahli bahasa mengatakan lafaz asyadun maknanya adalah hayawanun mustaris. Lalu hakikat yang kedua adalah hakikat urfi.
Hakikat urfi dalam Royatul Usul ada dua macam, ada kalanya umum, urfi yang umum atau yang khas. Lalu yang ketiga hakikat syar'i. Hakikat syar'i seperti lafaz sholat, yaitu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam. Lalu mengenai kejelasan hakikat syar'i dalam jam'ul jawami', dalam syarahnya jam'ul jawami' mengatakan wa makna syar'i alladhi huwa musamma ma syuti'a al-haqiqatu asyariyatu ma lam yustafad ismuhu illa minasyar'i al-hayati al-musammati bisholat wa qad yutla'u asyar'u alal mansubi wal mubahi. Yang dinamakan hakikat syar'i, makna syar'i dalam syarahnya jam'ul jawami' mengatakan bahwa makna itu tidak diketahui kecuali dari syariat, yaitu sebuah istilah yang pengambilannya namanya dikenal hanya dari syariat, seperti nama sholat untuk ma yuftatahu bitakbir wa yuhtamu bisalam. Lalu muncul rumusan masalah apabila terjadi perlawanan makna hakikat syar'i dengan makna hakikat lughawi, mana yang dimenangkan. Dalam hal ini Imam Asy-Syadzali mengatakan adanya khilaf antara Syafi'iyah dengan kelompok Hanafiyah mengenai apabila hakikat syar'i berlawanan dengan hakikat lughawi. Imam Asy-Syadzali dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul halaman 179 mengatakan idza tara al-lafzu baina ma'nahu asy-syar'i wa ma'nahu al-lughawi tarajjaha hamluhu alal makna syar'i dunal wad'i al-lughawi indana wa dzaka ashabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu ila annahu
yatarajjahu hamluhu alal mawdu'i al-lughawi wa yatafarra'u an hadzal asli masyailu minha inna sina la yutibu hurmatal musyaharah indana wa indahum yutibuha wa maqdaru nazaril fariqaini wa maqdaru nazaril fariqaini ala tafsiri ismin nikah fi qaulihi ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum dalam tahrikul furu' alal usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syarjani mengatakan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah terjadi silang pendapat mengenai apabila berlawanan antara makna lughawi dan makna syar'i. Semisal dalam ayat surat An-Nisa mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Dalam ayat ini apakah yang dimaksud nikah adalah makna syar'i yaitu akad atau makna lughawi. Dalam surat An-Nisa janganlah kalian menikahi perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini lafaz an-nikah wala tankihu manakaha aba'ukum. Lafaz nakaha menikah ini apakah makna syar'i atau makna lughawi? Janganlah engkau menikahi putra putri ayah kalian atau wanita yang telah dinikahi ayah kalian. Lafaz manakaha aba'ukum, lafaz nikahun apakah makna syar'i atau makna lughawi? Kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud lafaz nikah adalah pernikahan melalui akad yang syah. Lalu kelompok Hanafi mengatakan yang dimaksud adalah makna lughawi yaitu al-jima'u. Sehingga kelompok Syafi'iyah
mengenai wanita yang pernah disinai oleh abautum, semisal Syed pada waktu SMA memiliki pacar Fatimah, lalu Syed setelah pacaran zina, ini tidak diperbolehkan. Lalu setelah zina dengan pacarnya yaitu Fatimah, lalu setelah lulus SMA Syed menikah dengan wanita lain, lalu Fatimah menikah dengan laki-laki lain. Lalu Fatimah dengan pernikahan dengan laki-laki lain memiliki anak perempuan namanya A. Lalu Syed dengan perempuan lain menikah memiliki anak laki-laki namanya B. Lalu A dan B menikah. Ini pendapat Syafi'iyah, nikahnya sah sebab apa yang pernah dilakukan oleh Syed dan Fatimah ini tidak menjadikan musyawarah, tidak menjadikan musyawarah atau mertua atau hubungan nasab, sehingga A dan B sah menikahnya. Sebab dalam ayat wala tankihu ma nakaha abautum, yang dimaksud nikah adalah sudah melakukan pernikahan yang sah atau telah melakukan akad, sehingga andaikan Syed dan Fatimah pada waktu di masa SMA melakukan jima, ini belum masuk ayat wala tankihu ma nakaha abautum. Sebab yang dimaksud ma nakaha abautum adalah makna syar'i, yaitu dengan akad yang sah. Lalu kelompok Hanafi mengatakan dalam ayat itu yang dimaksud mana'aha abautum adalah jima atau makna lughawi, sehingga kelompok Hanafi mengatakan pernikahan yang dilakukan oleh si A dan si B tidak boleh. Inilah syuru'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali dalam masalah Futuwatul Bahsi, metode usul
menggunakan makna majas, makna hakikat, lugawi, ataukah makna hakikat syar'i yang dimenangkan yang mana? Syafi'iyah mengatakan apabila terjadi perlawanan antara makna syar'i dan makna lugawi, yang dimenangkan adalah makna syar'i. Lalu Imam Asy-Syadzali setelah menjelaskan syuru'iyah, menjelaskan usul fiqh, Imam Asy-Syadzali menampilkan beberapa syuru'iyah. Salah satunya mengenai ayat wala tanqihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Lalu contoh lain, wa minha annal muhrima la yajuzu lahu ayatasawwaja. Ini syuru'iyah dari khutuwatul bahsi atau metode usul fiqh pembahasan hakikat. Hakikat yaitu mawudi'alahu awalan. Lalu dalam hakikat ada kalanya hakikat lugawi, ada kalanya hakikat urfi, ada kalanya hakikat syar'i. Lalu setelah menganalisa khutuwatul bahsi, metode analisis usul fiqh, lalu melihat kitab fiqh, melihat kitab Mahali. Dalam kitab Mahali mengatakan mengenai pembahasan yahrumu al-ummahatu aini ahahunna wa adla al-ba'i wa uluman waladata awaladat man walada'a. Haram menikahi ibu, demikian juga wanita yang nanti disebut dengan anak atau wanita-wanita atau manusia yang lahir dari ibunya. Tahrumu al-ummahat wa uluman waladata. Lalu setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikah, mulai dari ibu yang melahirkan, lalu mertua, lalu dalam Mahali mengatakan la al-masniyu biha fa innaha la tahrumu ala syani ummuha wa bintuha wala tahrumu hiya ala abi wa ibnihi amala yusmitu asila an-nasaba.
boleh untuk dinikahi wanita yang disinai atau putri dari wanita yang disinai, sebab zina tidak menetapkan sifat musyawarah atau zina tidak bisa menetapkan nasab, la yusbitu as-zina an-nasaba. Apa yang ada dalam mahali bahwa zina tidak menetapkan nasab sama dalam data sekunder. Dalam skripsi ini atau tesis ini, data primer sahihnya mahali. Lalu data sekundernya nihayatul muhtaj atau muhni mustaj. Lalu apa yang ada dalam muhni mustaj atau nihayatul mustaj atau dalam kitab majmu'. Ini kitab majmu'. Apa yang ada dalam mahali sama dengan apa yang ada dalam kitab majmu'. Sehingga mengenai rumusan masalah, mengenai judul tahrijul furu' alal usul min kitab mahali fi mas'alati anasina la yujibu al-musyawarah. Ini sesuai dalam penjelasan tahrijul furu' dan juga kitab mahali dan juga kitab majmu' dan lain-lainnya. Sehingga dalam tahrijul furu' mengatakan wa yusara'u an hadzal asli masailu minha inna zina la yujibu hurmatal musyawarah indana wa indahum yujibuha. Wa madaru nazaril fariqaini ala tafsiri ismin nikahi fi qawlihi ta'ala wala tankihu ma na'aha aba'ukum minan nisa'i. Inilah metode tahrijul furu' alal usul. Inilah tesis yang berjudul tahrijul furu' alal usul min kitabil mahali fi mas'alati anasina la yujibu al-musyawarah inda syafi'iyah. Dengan adanya metode ini, santri merasa terbantu, merasa dimudahkan, sebab santri memahami sahih, lengkap usul sahihnya, lalu mengenai kitab tahrijul furu'
ada yang namanya tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi, ada tahrijul furu' yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali. Lalu ada namanya Mukhtasar Ala'i, yang mana kitab Mukhtasar Ala'i ini mayoritas mengenai kejelasannya diambil dari kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. Lalu ada yang diambil dari Majmu'ul Madzhab, sehingga dalam catatan Mukhtasar Ala'i ada kitab Tamhid, ada Majmu'ul Madzhab, ada Jam'ul Jawami', ada kitab Tasniful Masyami', dan lain-lain, yang mana semuanya itu saling melengkapi pada salah satu pembahasan. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.